Dulu dipuja kini dicerca. Nasib jet tempur siluman F-35 yang jadi kebanggaan Amerika Serikat memprihatinkan. Nama jet tempur F-35 tentu tidak asing bagi siapa saja yang berkecimpung dalam pertahanan dunia. JF-35 adalah produk unggulan hasil dari program yang dikenal sebagai Joint Strike Fighter yang dijalankan oleh Lockheed Martin, sebuah perusahaan kedirgantaraan di Amerika Serikat, bekerja sama dengan pemerintah AS. Dilansir zonajakarta.com dari Global News, program ini merupakan inisiatif Departemen Pertahanan AS untuk membangun dan mengganti tempur jet yang digunakan baik di militer Amerika maupun di negara-negara sekutu yang dekat dengan AS. Saat dibuat, Lockheed Martin menggambarkan F-35 sebagai jet paling canggih yang berada di pasaran. Kekuatan utama F-35 adalah memiliki kesadaran situasional yang belum pernah ada sebelumnya, dan kemampuan yang berbeda untuk beroperasi di 5 jenis domain yang udara, darat, laut, luar angkasa, dan dunia maya. Bertahun-tahun telah dipercaya oleh AS dan negara lain, performa F-35 baru-baru ini mendapatkan cercaan. Hal itu tentu mengagetkan. Pasalnya F-35 adalah jet tempur siluman andalan dan kebanggaan pemerintah AS dan publiknya. Lantas, apa yang membuat F-35 dicerca habis-habisan setelah mendapatkan puja-puji sana-sini? Kantor Program Gabungan Jet Tempur F-35 mendapat kecaman dari anggota Parlemen Amerika Serikat, AS. Baru-baru ini, kecaman itu muncul karena Parlemen AS mempertanyakan kinerja atau performa yang kurang baik dari jet tempur yang menjadi kebanggaan Amerika itu saat pertemuan dengar pendapat yang berlangsung selama 2 jam di House Armed Services Subcommittee on Readiness. John Garamendi, Ketua Subkomite, dan Rep. Jackie Speier, anggota subkomite, membuat pernyataan pedas dan mengajukan pertanyaan sulit tentang tingkat kemampuan misi F-35 yang buruk. Tidak hanya itu saja, keduanya juga membuat laporan tentang masalah kronis yang hinggap di jet tempur siluman F-35 ke Kantor Akuntabilitas Pemerintah, GAO. F-35 terus gagal mencapai tingkat kemampuan misi yang ditentukan dan secara konsisten kehilangan target keandalan. Sebuah pernyataan sorotan yang ditulis dalam laporan yang diberikan ke GAO dikutip dari Eurasian Times, sebuah pesawat jet tempur dianggap mampu menjalankan misi, jika aman untuk terbang dan dapat melakukan setidaknya satu misi yang ditugaskan. Terkait menjalankan misi, ada pula metrik lain yang dikenal sebagai kemampuan misi penuh (FMC), untuk mengukur persentase waktu di mana pesawat ini sepenuhnya mampu menyelesaikan semua misi yang ditugaskan. Setelah dicoba, secara keseluruhan 3 varian di FY-2021 tidak memenuhi target kerja minimum dalam menjalankan misi. Kegagalan menjalankan misi itu dirinci dalam laporan. Menurut laporan tersebut, F-35A di FY-2021 hanya mampu separuh saja menjalankan misi. F-35B lepas landas pendek dan pendaratan vertikal sepenuhnya dan secara keseluruhan hanya mampu menjalankan misi kurang dari 20%. Terakhir, F-35C Angkatan Laut AS yang memiliki tingkat FMC hanya 9,5%. Target kinerja minimum untuk F-35A adalah 80%, sementara 75% untuk 2 varian lainnya. Saya tidak akan mentolerirnya lagi, kata Garamendi. Saya menonton F-35 selama 1 dekade dan itu belum terpecahkan. Itu belum mendapat perhatian yang diperlukan untuk mempertahankan platform seharga 1,7 triliun dolar ini. Itu belum terjadi, polos dan sederhana. Sambungnya, kami akan pergi dan membeli pesawat baru yang mengkilapem dan mereka akan terbang dengan baik selama beberapa bulan dan kemudian mereka akan berakhir dengan masalah. Dilansir dari 1945. F-35 dirancang sebagai jet tempur siluman yang mampu menembus ruang udara yang diperebutkan dan menyerang target darat dan udara, tanpa terdeteksi, untuk tujuan pembangunan superioritas udara. AS tentu ingin menjadikan F-35 sebagai armada udara yang mencerminkan kedikdayaannya. Sayangnya, jet tempur siluman yang begitu dipuja ternyata tidak mampu menjalankan misinya. Pengemudi utama F-35 tidak mampu menjalankan misi karena ada masalah dengan mesin, kata laporan dalam GAO. Semenjak 2020, banyak F-35 yang tidak dapat terbang karena tidak adanya mesin yang beroperasi. Mengetahui hal ini, Garamendi sangat marah. Mesinnya tidak bekerja. Ada masalah dengan mesin Pratt dan Whitney F-135 yang menggerakkan F-35. Tutur Garamendi, mereka yang membuat mesin akan segera menghadap komite ini. Saya akan datang dengan suasana hati yang marah. Anda memberi kami mesin dan itu tidak berfungsi. Yah, itu bekerja sebentar sampai ada debu di sekitarnya kemudian tidak berfungsi. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi di sini?
kontraktor utama jet tempur F-35, Lockheed Martin, tak pelak mendapatkan kecaman juga dari Garamendi. Garamendi menanyai Lockheed Martin tentang biaya perawatan yang terus meningkat. Untuk kontraktor di luar sana, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda tidak memberi kami peralatan yang benar-benar berfungsi? Anda seharusnya tidak pernah memiliki kontrak, cerca Garamendi. Tak hanya Garamendi, Rep. Jackie Speyer juga mengungkapkan unek-uneknya. Kami membuat kontrak pemeliharaan di mana kami tidak bertanggung jawab dan Lockheed Martin memiliki kontrak pemeliharaan, kata Speyer. Kontrak ini adalah uang tunai untuk mereka. Tetapi mengapa kami hanya mendapatkan catatan biaya perawatan yang semakin berlipat ganda, sementara pesawat-pesawat itu tidak dapat terbang, sambung Speyer dengan tegas. Cercaan demi cercaan kemudian membuat Angkatan Udara AS dan Lockheed Martin membuat klarifikasi. Letnan Jenderal Angkatan Udara AS, Eric Fick, yang juga merupakan Kepala Kantor Program Gabungan F-35 mengakui adanya masalah dengan pemeliharaan dan logistik. Setelah dicerca habis-habisan, Fick mengungkapkan penyesalannya. Fick kemudian memberitahu anggota parlemen tentang rencana baru untuk beralih dari satu sistem ke sistem yang lainnya. Semula, F-35 akan dibekali dengan sistem informasi logistik otonomi, ALIS, yang mampu membuatnya tersedia secara universal untuk sistem kesehatan dan pemeliharaan. Namun Fick mengambil sikap gegabah dengan melakukan transisi selama 2 tahun untuk mengubahnya menjadi Operational Data Integrator Network, ODIN. Kami dididik dari waktu ke waktu bahwa itu adalah cara bodoh untuk melanjutkan yakni beralih dari ALIS ke ODIN. Harusnya kami tetap bekerja dengan ALIS, kata Fick. Fick terus menggarisbawahi bahwa program F-35 seharusnya memprioritaskan pencapaian tingkat kemampuan menjalan misi dasar, sebelum akhirnya pesawat tempur itu menangani tugas yang lebih sulit. Jika dasarnya saja tidak bisa, apalagi yang mau dibahas? Sementara Fick terus menjelaskan teknis-teknis terkait perbaikan F-35 untuk kedepannya, Stefan Morani justru dilanda kebingungan.